Yo, balik lagi sama gua Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, eh gua mau sedikit memberitahu, merayakan sedikit lah ya. Gua apa namanya baru ngecek di Anchor gua di platform podcast gua yang dimana gue sudah melewati eh, batasan 100 plays. Berarti udah uh, ada di sini ada 16 orang yang memainkan seluruh podcast gue dengan sekarang total ada 8 episode. Ini yang gue record adalah episode ke-9 dan itu ada 124 kali. Dan gue start di 31 Oktober. Gue mulai di 31 Oktober dan sekarang tanggal 7 November. Dan dalam kurun waktu 8 hari, katakanlah ya, 7-8 hari, gue udah mendapatkan, udah ada yang memainkan 124 kali dari semua episode podcast gue. Dan gue mau terima kasih banyak atas dukungannya. Dan ini adalah orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang gue sebarin. eh, Mungkin mereka mendengarkan juga yang kayak, oh ya udahlah si Oki yang ngomong, gue pengen tahu dia ngomong apa. Atau mungkin ada orang yang kena apa dengan apa yang gue omongin, ada yang sejalan dengan apa yang gue omongin, bahkan apa sudah tersentuh dengan apa yang gue omongkan dan istri gue omongkan. Gue mau berterima kasih banyak atas dukungan kalian dan gue janji dalam artian gue janji sama diri gue sendiri dan juga kalian, gue nggak akan stop memberikan konten-konten ini seperti layaknya ya gue membantu masyarakat netizen Jakarta atau Indonesia atau masyarakat Indonesia di sana yang di luar negeri, para pemuda-pemudi Indonesia yang lagi kuliah di luar, orang-orang Indonesia yang kerja di luar, yang lagi liburan mungkin. Gue mau gue bisa menyentuh kalian lewat kata-kata podcast ini. So, oke, kita akan mulai episode ke berapa sekarang? Ke-9 ya, ke-9. Dan gue mau ngomongin tentang timeline kalian sendiri. Tentang yang namanya waktu yang sudah ditentukan untuk kalian gitu. Dan menurut gua yang cocok lebih ke arah episode yang paling tepat itu adalah your own timeline and faith. Waktu kalian dan iman kalian. Karena nggak gampang untuk bisa melihat waktu orang lain dalam artian timeline orang lain yang dimana katakanlah lu sekarang di umur 30, gue 31. Katakanlah lu ada di tepat di umur 30. Kebanyakan teman-teman gue di umur 30-an sekarang. Right? Di umur 30 lo ngerasa kalau gue belum nikah, untuk cewek apalagi deh ya. Gue belum nikah, kerjaan masih serabutan, bahkan mungkin ada yang baru dipecat, baru nyari kerjaan baru pindah kosan, atau baru putus sama pacarnya, atau baru ada masalah dengan keluarganya, dan kesannya kehidupannya itu masih kiri kanan ombang ambing. Gue mau kalian untuk berhenti sejenak, kayak nutup mata dan ngobrol sama diri kalian sendiri. Kenapa sih lebih ke arah situ? Karena ini adalah benar-benar urusan antara iman lu kuat atau enggak. Mau kalian orang yang percaya dengan agama atau kalian ateis, menurut gue bukan gue bilang sama aja, cuman lebih ke arah secara pribadi kalian harus percaya akan sesuatu. Kalau gua secara contohnya itu gua nikah di umur 31. Right? Gua ketemu istri gue itu berarti kan 1 tahun sebelumnya gue di umur 30 dan di umur 30 dan gue mau tahu kalian tahu nih kayak di umur 30 sebelum gua ketemu istri gue Cia,
gua udah yang namanya menolak. Bukan menolak, gua udah yang kayak bodo amat. Gua bodo amat yang namanya cinta atau romance atau hubungan relationship apapun itu, gue yang kayak udah bodo amat. Seperti yang kalian dengerin kemarin-kemarin, gue mau ke Bali, gue mau mencari uang, gue mau kerja, gue mau start dari nol gitu. Tapi semuanya itu pun gue nggak yang kayak gue juga karena gue orang apa beragama Katolik dan gue percaya sama Tuhan. Jadi gue mempunyai semua iman yang kayak kalau Tuhan mau, Tuhan akan kasih gitu. Kalau ini adalah waktunya Tuhan, Tuhan akan ngasih. Jadi gue nggak akan ambil pusing untuk mikir yang kayak kenapa lo belum kasih Tuhan gitu. Kenapa lo belum narok sesuatu yang menurut gue secara pribadi itu harusnya udah ketaro gitu loh. Tapi kalau gue memusingkan itu, kalau beneran kalau gue yang benar-benar yang kayak Tuhan, gue di umur 30 belum nikah, di umur 30 gue belum sukses, di umur 30 kenapa gue masih lontang-lantung gitu, kenapa gue masih banyak hutang, kenapa gue masih A, B, C, D, E. Kenapa temen gue di umur 28, 29 itu udah sukses dengan ininya, udah punya anak tiga, apa dua apa tiga gitu, udah jalan-jalan sama istrinya, tinggal menikmati gitu kan. Maksud gue semuanya ada waktunya dan gue percaya itu dan itu gue sampaikan ke Tuhan gitu loh. Jadi gue mempunyai suatu suatu entity gitu katakanlah ya, yaitu Tuhan yang gue percaya kalau memang gue belum sukses ya belum waktunya Tuhan untuk gue sukses. Kalau gue belum menikah ya memang waktunya Tuhan gue belum menikah. Ada banyak loh di luar sana gitu loh. Yang gue harus bisa meyakinkan diri gue sendiri itu adalah jangan membandingkan waktu gue dengan waktu orang lain gitu. Apapun itu gitu loh. Karena kalau gue mulai membandingkan, gue yang akan pusing sendiri. Banyak teman-teman istri gue juga yang di umur istri gue umur 20 excuse me di umur 22 gitu ya di umur teman-temannya satu kantor di umur 24, 25, 26, 27 mereka belum menikah dan bahkan di umur 25-an ada temennya istri gua yang harusnya dia udah megang apa suatu jabatan yang udah di kantor itu dia udah 3 4 tahun cuman Cia yang baru masuk 2 tahun udah memegang jabatan itu gitu loh maksud gua itu memang waktunya Cia untuk mendapatkan jabatan itu. Jadi nggak usah dipusingin gitu. Walaupun ini gue nggak bisa bilang ini sangat simpel. Maksud gue ini simpel, cuman sangat sulit untuk dilatih gitu loh. Gue punya banyak pengalaman-pengalaman yang memang melatih gue untuk bisa yang namanya percaya aja sama Tuhan. Kerjaan lu di dunia ini hanya bekerja keras sekeras-kerasnya lu bisa bekerja dan apapun itu yang lo kejar, percayalah akan ada waktunya untuk lo bisa meraih itu gitu loh. Lo masuk kerja di umur 21 katakanlah ya, masuk kerja di umur 21 belum tentu lo akan jadi manajer di umur 26, 5 tahun bukan kalau lo jadi manajer. Cuman ada yang bisa masuk kerja di umur 25 atau setahun berikutnya dia menjadi manajer. Bisa aja, kenapa nggak bisa? Karena itulah yang gua bilang kayak tergantung waktunya dan itu barengan sama yang namanya iman. Dan iman lo harus kuat. Karena kalau iman lo nggak kuat, lo akan menyalahkan. Karena lo seperti layaknya manusia pada umumnya dan itu nggak heran lah manusia pada umumnya cuy. Iman cuy, iman. Karena itu yang bikin lo tetap kuat untuk maju ke depan. Sebuah kepercayaan.
sebuah pegangan yang akan menemani lo terus. Kalau lo gagal, itu akan tetap terus, yang namanya nggak akan membiarkan lo itu jatuh gitu loh. Kayak lo mungkin akan jatuh, mungkin cuman itu yang akan bikin lo untuk berdiri lagi, karena lo adalah orang yang pengen sukses, pengen lo mau kejar apapun yang pengen lo kejar. Lo mau ke Jerman, gimana pun caranya lo mau hidup di Jerman. Lu gimana tuh caranya? Gue nggak tahu banyak. Cuman salah satunya adalah dengan program babysitter au pair gitu loh. Lu mendaftar jadi masuk program au pair, yang dimana au pair ini lu cuman butuh untuk bisa diterima itu kemampuan berbahasa Jerman A2 kalau nggak salah. Apa, koreksi gue kalau gue salah, A2 kalau nggak salah. Nah, di bagi kalian yang nggak tahu, di bahasa Jerman, di bagian apa, proficiency bahasa Jerman itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 tuh kayak lu bisa baca lah dalam apa, kayak ada tulisan Jerman, lu bisa baca dan lu bisa mengerti. Dan lu bisa kayak nanya, kayak kayak jalan ini kemana ya, gitu. Walaupun pas dijelasin lu masih agak-agak kurang mengerti. Atau lu mau pesan cheeseburger di McDonald's atau di KFC, nah itu bisa gitu loh. Nah kalau B1 B2 lu udah bisa ngobrol gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang gue tahu itu tuh dia dia ngambil A1 A2 dulu di Jakarta, katakanlah di Goethe Institute atau di berbagai macam tempat les lainnya gitu ya. Dia mendapatkan proficiency A2, habis itu dia daftar di au pair, yang dimana itu bisa didaftar ke kedutaan Jerman, karena mereka punya apa, kedutaan Jerman sama Jerman Indonesia punya punya apa, perjanjian lah ya untuk bisa yang seperti itu. Dan apa, begitu sampai sana lu ya ditempatkan di sebuah rumah untuk menjaga anaknya mereka. Misalkan bapak ibunya pergi ke kantor, pergi kerja, lu stay di rumah dan lu ngerawat anaknya gitu. Dan di situ baru lu bisa mengejar B1 B2. Karena menurut gua akan jauh lebih cepat untuk lo belajar di tempatnya langsung, terjun langsung, kecebur langsung. Mau lo salah kayak mau gimana, grammarnya mau hancur, lo mau gue nggak tahu bahasa Jerman, cuman mau apapun itu salah dan orang yang nggak begitu ngerti, cuman at least lo bisa menyampaikan apa yang lo maksud secara ya kasar gitu loh. Maksud gue bukan kasar secara ngomongnya kasar, cuman cuman walaupun grammarnya kasar lo bisa dimengerti gitu loh. Dan ini banyak yang terjadi gitu loh, dan banyak yang mau ngambil resiko untuk oke lah gue berangkat aja jadi au pair. Gimana caranya tuh? Gue daftar lah, gue belajar dulu bahasa Jerman di sini satu tahun 2 tahun untuk bisa mendapatkan proficiency bahasa Jerman di A2. Terus gue ke sana daftar, akhirnya gue berangkat ke Jerman. Apa namanya, ini sebagai contoh ya. Sampai di sana baru belajar yang ke arah B1 baru B2 gitu. Jadi kayak kayak apapun yang lo kejar, apapun yang mau untuk hidup lo, yang menurut lo itu adalah kesukaan lo, kesenangan lo, kehappyan lo, yang bikin jiwa lo terbakar, lakukan dan kejar. Tapi gue udah bilang, maksud bukannya gue mau bilang kayak ada kemungkinan untuk itu nggak langsung tercapai. Dan besar kemungkinannya untuk itu tidak langsung tercapai. Cuman gimana caranya untuk lo tetap berjuang ke arah sana, ke arah yang lo pengen. Gimana? Ya dengan iman itu. Ya dengan kepercayaan lo akan sesuatu yang di luar sana akan ada. Buat gua itu adalah Tuhan. Buat gua adalah iman yang selalu ngejaga gua untuk setiap gua jatuh ditampar saat yang namanya hidup gitu ya, dan gue jatuh dan gue gak ngerti lagi mesti gimana. Gue tutup mata, gue berdoa,
Dan gue minta tuh, gue mintanya tuh bukan yang kayak Tuhan besok kasih gue kesuksesan dong, enggak. Tuhan, dan ini gue diajarin sama istri gue. Minta sama Tuhan itu bukan minta apa yang lo mau, tapi minta namanya kebijaksanaan. Minta kesabaran, minta hikmat agar lo bisa tahu yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Itu yang lo minta. Untuk masalah dapat atau enggaknya itu urusan Tuhan. Tugas lo hanya berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Dan itu menurut gue nyentuh ke gue banget. Gitu. Makanya gue bisa bilang kayak apapun yang lo kejar, apapun yang lo mau samperin, yang lo gapai, apapun itu, sebarengin dengan iman lo yang kuat. Kalau lo katakanlah, gue juga ngomongin kepada teman-teman gue juga ada yang ateis, pegang seseorang. Kalau lo nggak bisa pegang seorang, pegang diri lo sendiri. Percaya sama diri lo sendiri kalau lo nggak boleh mengecewakan diri lo sendiri. Apapun itu. Gue di sini gue nggak mau ngebahas kayak misalkan orang yang percaya dengan agama dan orang yang tidak percaya dengan agama, karena itu sangat sensitif dan menurut gue itu adalah pilihan masing-masing manusia. Selama lo nggak apa ya nggak menyodorkan agama lo atau lo tidak menyodorkan ateisme lo, seharusnya sih aman-aman aja gitu loh. Jangan jangan merugikan orang lain dengan dengan apa ya filsafah pribadi lo yang lo kira paling benar. Itu tuh janganlah, udah gede lo, maksud gue udah bukan bukan halnya seperti itu gitu loh. Jadi gue mau kembali lagi kayak it's okay di umur lo yang di umur 21 lo belum kerja, di umur 21 bahkan lo udah jadi manajer gitu kan. Di umur 23 lo struggling, tapi ada di umur 23 yang lo bahkan udah jadi seseorang yang luar biasa. Cuman disinilah yang gue bisa 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 bilang yang kayak percayalah sama iman lo, dan apapun yang lo lihat dari orang lain yang memang udah sukses, belajar dari orang itu. Kayak contoh aja apa yang udah dia lakukan gitu loh. Imitasi aja, lu lihat aja apa yang paling dia lakukan untuk dia bisa mendapatkan situasi di seperti itu, yang udah sukses, yang udah punya anak, udah punya istri, udah jago, udah ini, udah itu. Gitu loh. Right? Maksud gua it's okay gitu loh kalau lu belum nikah di umur 30. Nggak apa-apa kalau lu ternyata yang harusnya lulus 4 tahun, tapi ternyata lu butuh 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi yang penting itu bukan sesuatu yang akan mau lo sesali gitu loh. Ada alasannya kenapa lu nggak lulus di tahun ke-6. Mungkin memang lo malas. Nah, kalau lo malas, jangan malas. Kejar gitu loh. It's okay maksud gua untuk lo nonton film sendirian di umur 35 karena lo nggak punya temen untuk, atau nggak punya pacar, nggak punya istri, yang lu bisa ajak gitu loh. Iya nggak apa-apa juga gitu loh. Bini gue dulu sering nonton sendirian. Gue bilang awal-awal nih orang gila kali ya nonton sendirian ya. Apa serunya sih nonton sendirian. Cuman gue bisa gue bisa mulai mengerti itu gitu. Yang dimana yang kayak ya kalau emang gue pengen nonton sendirian emang kenapa nggak ada masalahnya. Itu dia maksud gue yang kayak dia percaya dengan waktunya dia sendiri karena mungkin itu adalah waktu untuk menyendirinya dia nonton sendirian gitu loh. Jadi ya mau kata orang apa juga ya terserah, ya nggak sih? Dan untuk bahagia menurut diri lo sendiri, menurut apa yang udah lo apa ya atur, itu tuh sangat penting gitu loh. Bahagia dengan maksud dan tujuan lo sendiri. Apapun itu bro, sister, ya kan?
Jadi sebagai sebagai contoh kasus deh, kayak yang paling apa yang baik, Mark Cuban. Mark Cuban itu adalah pebisnis handal dan dia salah satu owner dari klub NBA itu Dallas Mavericks. Dia di umur 25 itu masih jadi bartender di Dallas gitu loh. Dia masih masih gue mungkin gue bisa yakin kayak dia belum belum ngelihat kayak dia udah bisa jadi biliuner sekarang. Gue nggak tahu deh miliuner apa biliuner, biliuner kayaknya. Dan kayak misalkan J.K. Rowling, penerbit buku Harry Potter, dia ditolak 12 publishers. Dan akhirnya di umur yang dia di 32, kalau nggak salah di 32, akhirnya ada orang yang ada publisher yang mau nerima dia, dan akhirnya dia nge-publish Harry Potter. Dan lo kalian tahu suksesnya kayak apa Harry Potter gitu loh. Dan dia bahkan ngilangin status bilionernya dia karena dia menggunakan uangnya untuk membantu orang lain. Dia menyumbangkan uangnya. Lo bayangin, Amancio Ortega. Amancio Ortega itu yang mendirikan Zara di tempat kalian banyak-banyak belanja-belanja, ya. Doi menciptakan Zara itu di umur 39, lo bayangin. Jack Ma deh yang paling kalian tahu, Alibaba. Dia yang mendirikan Alibaba. Dia tuh ditolak dikerja di banyak tempat. Kalau nggak salah pernah ditolak di KFC kalau nggak salah ya. Dan akhirnya dia tuh kayak dia dia kumpul sama teman-temannya dan dia memulai Alibaba di umur berapa? 35. Satu lagi yang gue tahu itu adalah Morgan Freeman. Morgan Freeman itu baru masuk di dunia film itu kalau nggak salah di umur 34, 35 kalau nggak salah. Dan akhirnya dia itu baru dapat apa namanya role bagus di film yang menurut gue yang gue tahu juga dan gue pernah yang gue sering tonton juga adalah Driving Miss Daisy, dan itu di umur 52 sob. 34 ke 52 itu adalah sebuah perjuangan yang sangat lama loh di dunia perfilman. Dan kalau dia nggak percaya sama dirinya sendiri atau dia nggak punya iman, dia akan lo nggak akan ngelihat Morgan Freeman yang sekarang gitu loh. Dan itulah kekuatannya di situ. Dan oh yang terakhir itu Richard Branson. Kalian tahu Richard Branson, ya kan? Apa pendiri maskapai Virgin Virgin itu tuh Virgin Airways. Ya kan? Dia baru baru bikin Virgin Airways itu di umur 34. Mark Zuckerberg yang kalian tahu di umur 20-an dia akhirnya dibikin Facebook. Ya enggak? Maksud gua jangan ngelihat dari umurnya, lihat dari perjuangannya mereka dan memang udah mendapatkan waktunya dari Tuhan untuk sukses di umur segitu gitu loh. So, barengin yang namanya kerja keras dan iman. Kerja keras lo itu ujung-ujungnya layaknya semua manusia kalian akan capek secara mental dan secara jasmani. Dan yang bikin kalian seger lagi, yang bikin kita seger lagi itu adalah iman. Percaya kalau nanti di ujung terowongan yang gelap ini kita akan menemukan titik titik sinarnya, dan itu gue bisa bilang ada, pasti ada. Tapi kita nggak tahu panjang terowongannya berapa, gitu. Jadi please, gengs. Dan ini menurut gue banyak banget teman-teman gue juga yang ngomongin ini ke gue. Kayak kayak apa ya? Kayak bener-bener apa gue perlu banget omongan seperti ini menurut gue. dan dan apa ya bagusnya teman-teman gue karena dikenal sama gue dan dia pengen apa nasihat dari gue makanya mereka mendengarkan gue gitu, tapi ini sangat sulit loh misalkan again ini adalah human nature, orang nggak akan langsung mendengarkan orang yang dia nggak kenal gitu loh. Lo kita sebagai manusia itu akan mendengarkan seseorang yang sudah terkenal, itu akan langsung kita dengerin dia ngomong apa juga, itu kita akan cenderung lebih percaya
kalau dia sudah terkenal. Atta Halilintar, katakanlah. Atta Halilintar itu bisa dibilang secara positifnya, dia bergerak dari, kalau nggak salah ya, ini gua waktu itu gue pernah pernah lihat YouTube-nya apa baca di mana gitu. Kayak dia pun dari nol gitu loh. Dan akhirnya dia mempunyai sebuah, apa namanya, sebuah brand personal brandnya, dia branding dirinya sendiri untuk jadi seorang Hatta Halilintar yang kalian kenal, yang kita kenal gitu loh, dengan asyapnya gitu loh. Dan dia berjualan baju pun, dia jualan baju karena dia udah terkenal. Dia jualan baju apapun orang-orang akan beli, dan mereka sangat bangga dengan ahanya gitu loh. Dan itulah hal yang positif yang bisa gue ambil dari Atta Halilintar. Untuk kalau dibilang konten, menurut gue konten dia hanya untuk tertawa gitu loh, dan gak ada salahnya untuk bikin orang tertawa gitu loh. Konten gue adalah konten yang gue mau konten gue ini bisa bisa menjadikan hidup orang lain lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan gue nggak pernah akan bilang kayak konten gue lebih bagus daripada kontennya Atta. No, no, no. Kak, Atta Halilintar punya punya yang namanya niche-nya sendiri, punya punya tempatnya sendiri, gue punya tempatnya sendiri gitu loh. Dan gue yakin gue akan tembus juga, gue akan kena juga, gue akan yang namanya, akhirnya gue ada di sebuah tempat yang dimana gue bisa menyentuh banyak orang lain dengan kata-kata ini gitu loh. Dan itu gue percaya luar biasa, karena gue percaya Tuhan naruh gue di dunia ini untuk bisa melakukan itu, untuk bisa membantu banyak orang. Entah itu melalui podcast atau YouTube, atau nanti gue jadi public speaker, atau gue misalkan jadi Gary V misalkan Indonesia, atau Mario Teguh misalkan gitu loh. Gue pengen jadi seperti itu, dan gue akan menuju ke situ gimana pun caranya. So, apapun yang kalian kejar, sekali lagi gengs, sebagai penutup gitu ya, apapun yang kalian kejar, apapun yang mau kalian usahakan, apapun yang kalian mau gapai, mau itu dalam dalam apa kita mau berbicara, itu adalah short term atau long term, gunakan iman, jalanin bareng dengan iman. Karena tanpa iman, uh, kalian nggak punya safety-nya, netnya. Kalian nggak punya apa yang namanya, yang kayak apa, orang yang akan membawa lo untuk bangkit lagi. Setelah jatuh lo akan bangkit lagi, dan kalau emang lo percaya dengan iman itu, lo akan berdiri terus dan lo akan ngejar terus apapun itu. Mau dibilang sesusah apapun, mau dibilang terowongannya segelap apapun, karena lu percaya, karena kita percaya akan ada hasilnya, akan ada titik terangnya di ujung sana. Oke, gengs, tolong share podcast ini kalau kalian merasa podcast ini berguna untuk kalian. Siapa tahu di luar sana ada teman kalian yang membutuhkan kata-kata ini. Please bagikan, apa namanya, tebarkan cinta kasih ini gitu ya. I'll see you around. Peace.